Haleluya. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati, berikan kami telinga ya Tuhan untuk mendengarkan. Biarlah ini dapat menjadi suatu pelajaran bagi kami, agar itu dapat mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, biar Engkau berikan kami fokus. Roh Kudus, Engkau yang beracara pada hari. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau ambil alih pada saat ini juga. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Semuanya katakan, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Sungguh luar biasa hari ini saya melihat anak-anak di sini performance. Saya terharu ya. Dan saya melihat begitu Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita, Tuhan itu baik di dalam gereja kita. Ya. Dan juga saya melihat kemarin foto-foto gereja kita itu diberkati oleh ibu-ibu yang luar biasa. Ya. Terutama juga istri saya itu dari seluruh kesibukannya dia masih bisa planning semuanya gitu. Tapi di dalam semua kesibukan, di dalam semua kerepotan dia lakukan semuanya itu dengan senyuman ya. Dia tidak komplain, dia nggak ngeluh ya. Walaupun saya tahu dia kurang-kurang tidur, tapi saya percaya bukan cuma istri saya dan juga banyak ya, ibu-ibu di sini semuanya itu juga kemarin saya lihat mereka bikin kue, bawa kue dan mereka juga semuanya melakukan dengan rela ya. Luar biasa, berikan tepuk tangan dong untuk ibu-ibu lagi bandrok. Juga saya juga salut ibu-ibu itu ya, itu planning mereka itu hebat loh. Ibu-ibu ya, untuk acara seperti ini bisa semuanya detailnya itu hebat. Itu saya lihat itu kuenya dan di depan tuh lontong sayur. Sebelum kebaktian semuanya ibu-ibu beres-beres siapin semuanya. Sekarang semua udah beres semuanya, sekarang udah duduk mendengarkan firman Tuhan. Itu berarti mereka semuanya itu mempunyai pemikiran yang baik dan mereka semua itu takut akan Tuhan. Haleluya. Maka dari itu saya tadinya mau berkhotbah tentang kesetiaan, saya udah siapkan sebelumnya. Ternyata waktu pas saya baru sadar minggu ini adalah Mother's Day, jadi khotbah hari ini saya dedikasikan untuk ibu-ibu. Jadi temanya minggu ini adalah Amazing Mother. Ya. Mari kita buka, dia punya itu Amazing Mother. Ya, kita mau belajar hari ini dari seorang sosok ibu yang luar biasa di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau baca ayat yang lumayan panjang ya. Karena saya udah tidak berkhotbah lumayan lama. Jadi ada 99 ayat yang akan saya baca hari ini ya. Yang pertama-tama ini ada 20 ayat ya. Saya melihat semuanya masih pada segar dong sekarang pagi-pagi ya. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita membaca apa yang di depan udah saya ketik, nggak usah dibuka itu, langsung aja itu ya. Jadi hari ini kita mau belajar Ibu Hana ya dari Perjanjian Lama. Mari kita baca bersama-sama, kita baca bareng aja gitu ya. Soalnya kalau ganti-ganti yang cowok yang genap, yang cewek ganjil itu, nanti kalau yang suara cowok jadi pada nggak kedengeran. Soalnya suara cewek lebih itu, jadi kita baca bareng-bareng ya. Kita ini pada kelihatan nggak sih di belakang? Kelihatan lah ya. Kalau nggak kelihatan pura-pura kelihatan aja itu aja. Ini saya. Oke. Ya, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Inilah riwayat Elkanah, seorang dari suku Efraim yang tinggal di Remataim Zofim di pegunungan Efraim. Nama ayahnya ialah Yeroham, putra Elihu bin Tofu bin Zuf. Ia mempunyai 2 orang istri, yaitu Hana dan Penina. Penina mempunyai beberapa orang anak, sedangkan Hana tidak mempunyai anak karena ia mandul. Setiap tahun Elkanah dan keluarganya pergi ke kemah pertemuan di Silo untuk menyembah Tuhan semesta alam dan mempersembahkan kurban kepadanya. Imam-imam yang bertugas pada waktu itu ialah kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan kurban, biasanya ia merayakannya dengan memberikan kepada Penina dan anak-anaknya masing-masing 1 bagian dari daging persembahan itu. Anak laki-laki, berikutnya. Tetapi ia memberikan 1 bagian yang lebih besar kepada Hana karena ia sangat mengasihi Hana. Namun Tuhan menutup rahim Hana sehingga ia tidak mempunyai anak untuk diberi bagian
dari daging persembahan itu. Penina selalu menyakiti hati Hana dengan mencemooh kemandulannya. Setiap tahun selalu begitu. Penina menghina dan menertawakan Hana sementara mereka berjalan menuju Silo. Sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Elkana berkatanya kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa engkau susah hati? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10? Berikutnya. Pada suatu hari di Silo, Hana pergi ke kemah pertemuan. Sebagaimana biasanya, Imam Eli duduk di dekat pintu masuk. Hana sedang sedih sekali dan ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Lalu ia bernazar, katanya, ya Tuhan semesta alam, sekiranya engkau berkenan memperhatikan kesedihan hambamu ini dan menjawab doa hamba dengan mengaruniakan kepada hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikannya kembali kepadamu. Ia akan menjadi milikmu sepanjang hidupnya dan rambutnya tidak akan pernah dipangkas. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Mengapa engkau datang kemari dalam keadaan mabuk seperti ini? Tegurnya kepada Hana. Singkirkanlah anggurmu. Berikutnya. Saya tidak mabuk, Pak, sahut Hana. Saya sangat sedih dan sedang mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Janganlah Bapak menyangka bahwa saya seorang perempuan mabuk. Kalau begitu, besarkanlah hatimu. Semoga Allah Israel mengabulkan apa yang kau minta kepadanya, kata Imam Eli. Terima kasih, Pak. Kiranya saya mendapat belas kasihan Bapak, kata Hana. Lalu keluarlah Hana dari kemah pertemuan dengan wajah yang berseri-seri dan ia mau makan. Keesokan harinya segenap keluarga Elkana bangun pagi-pagi dan pergi ke kemah pertemuan untuk menyembah Allah sekali lagi. Setelah itu mereka kembali ke Ramah dan pada waktu Elkana tidur dengan Hana, Tuhan ingat akan permohonan Hana. Maka Hana pun mengandung. Ketika tiba saatnya ia melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel, artinya diminta dari Allah. Karena Hana berkata, aku telah meminta dia dari Tuhan. Haleluya, silakan duduk saudara sekalian. Nah, jadi kita mau belajar hari ini. Hana itu, ini kejadiannya terjadi sekitar zaman hakim-hakim ya di Alkitab, di hakim-hakim, di antara hakim ke hakim sampai Raja Daud ya. Jadi pada saat itu bangsa Israel, situasi rohani mereka itu sangat memprihatinkan ya. Lalu Hana, tetapi Hana dia itu mempunyai ketegaran yang luar biasa dan dia itu percaya dengan Tuhan. Ya, jadi dia ini, nah kejadian ini Elkana itu seorang suami, dia punya 2 istri. Istri yang pertama itu Hana, ya. Jadi istri yang pertama Hana, istri yang kedua itu Penina, ya. Nah jadi Hana ini dia nggak bisa punya anak pertamanya, ya. Penina itu banyak anak dibilang, ya. Nah jadi kejadiannya itu Hana itu dia bersedih, dia nggak punya anak. Nah dari sini, dari dia berdoa, dari dia bersekutu dengan Tuhan, akhirnya dia diberikan anak, ya, yaitu Samuel. Kita tahu semuanya itu apa yang sebesar apa Nabi Samuel. Nabi Samuel adalah yang mengurapi Raja Saul dan Raja Daud, ya. Nah, jadi saya mau kita belajar gitu ya. Dari sini ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari Hana, di mana dia merupakan seorang ibu yang luar biasa. Ya, hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah ya next. Ada 3 karakter Hana itu dia mempunyai masalah yang besar. Ya. Jadi hari ini saya mau kita semuanya belajar ada 3 karakter ibu yang hebat. Ya, saya percaya ibu-ibu di Ondorok ini semuanya itu luar biasa hebat dari apa yang kita telah lihat kemarin dan hari ini, pagi ini. Tapi saya percaya kita bisa belajar, kita menjadi ibu yang lebih hebat lagi. Ya. Nah, jadi ibu yang hebat seperti Hana mempunyai masalah yang besar. Ya, jadi ibu yang hebat mempunyai masalah yang besar. Apa masalah-masalahnya? Mari kita coba lihat. Ya, next. Ya, berikutnya terus sekali lagi. Ya, lagi dan sekali lagi. Ya. Nah, stop. Nah, jadi Hana dia mempunyai masalah yang besar. Ya. Untuk menjadi ibu yang hebat, kita harus berani menghadapi masalah yang besar.
Ya. Siapa di sini yang mau menjadi ibu yang lebih hebat? Oh, enggak ada. Oh, nah ya. Coba saya tanya siapa di sini yang mau jadi ibu yang lebih hebat? Angkat tangannya ya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk masalah yang berat ya. Yang berat banget gitu ya. Nah, masalahnya Hana apa? Yang pertama dibilang ayat ketiga, setiap tahun Elkana dan keluarganya pergi ke kemah pertemuan untuk menyembah Tuhan semesta alam dan mempersembahkan kurban kepadanya. Nah, jadi ini kayak pesta ya. Yang kedua, Penina selalu menyakiti Hana. Dia bilang dia selalu mencemoohkan kemandulannya. Setiap tahun dia ketawain sehingga Hana tidak bisa menangis dan tidak mau makan. Dan masalah ketiga adalah Hana tidak bisa punya anak. Ya. Jadi ini 3 masalah besar dia. Ya. Saya percaya, mungkin kalau misalkan diledekin gitu ya, itu sesuatu yang dia bisa hadapi. Tapi kalau Anda ya tidak bisa memberikan keturunan, itu pasti suatu di perjanjiannya lama ya. Bukan perjanjian lama, tapi bahkan sampai sekarang aja gitu ya. Untuk Anda untuk memberikan suatu keturunan untuk pasangan Anda itu pasti beban yang berat gitu ya. Tapi saya mau belajar hari ini. Bagi pasangan-pasangan yang belum dikaruniai ya, Tuhan itu ada 2 hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama ya, kemungkinan Tuhan mempersiapkan Anda untuk menjadi orang tua angkat. Ya, karena kita tahu jumlah anak-anak yang di abandon ya di dunia ini itu lebih banyak daripada jumlah pasangan yang mau punya anak. Jadi Anda kalau misalkan mau angkat anak itu banyak anak yang mau diangkat, ya. Nah itu dia, Tuhan mungkin mempersiapkan Anda untuk menjadi orang tua angkat. Hal yang kedua, nah ini saya bergumul, kenapa begitu ya? Kenapa banyak pasangan-pasangan yang luar biasa, yang saya kenal pribadi, banyak pasangan yang dewasa, takut akan Tuhan, diberkati, dan udah siap untuk mempunyai anak. Belum punya anak dan tidak dikaruniai anak. Lalu Roh Kudus bicara kepada saya minggu ini. Pesannya seperti ini. Tuhan mempersiapkan Anda untuk rencana-rencana besar yang lebih daripada apa yang engkau mimpikan. Ada amin saudara sekalian ya. Ya, jadi itu adalah pesan untuk pasangan-pasangan yang belum masih dikaruniai ya. Jadi Tuhan mempersiapkan Anda untuk pelayanan yang kemungkinan tidak bisa dilakukan kalau Anda punya anak. Jadi jangan berkecil hati. Ya. Nah, itu pesannya untuk pasangan yang tidak mempunyai anak atau belum mempunyai anak ya. Nah, kembali lagi ke ceritanya si Hana, dia mempunyai masalah besar. Jadi ibaratnya kayak begini nih. Ini Hana di sini ya. Ini di si Hana lagi perayaan Sinca. Zaman dulu itu ya, ini sebenarnya Alkitab itu sedikit salah ya. Ini sebenarnya bukan persembahan Sinca ya, Sinca sama Cap Gome. Nah, jadi si Elkana di sini. Nah, Hana di situ, Elkana di sini. Nah, sampai waktunya pai ya, halo pai, konghi. Nah, si Elkana datang dia bawa angpau ya. Si Hana dikasih 1 angpau, nih angpau buat lo. Elkana si Penina dikasih 1 angpau. Ya. Gitu tiap tahun. Tahun pertama. Tahun kedua anaknya jadi 2. Ya udah lagi Hana 1 angpaunya. Penina 2. Tahun ketiga tambah banyak, 4, 5, 6. Saya pelajari ya di internet dibilang sebenarnya itu anak Penina ini kan nggak dibilang, dia cuma bilang ada beberapa anak. Tapi saya pelajari ya dari Bible commentary apa segala macam. Kira-kira ini si Penina ada berapa anak? Penina itu ada 10 anak cowok dan 2 anak cewek. Menurut sumber yang bisa dipercaya. Ya. Nah jadi kalau zaman dulu ya masih sama ya. Untuk melahirkan anak masih perlu 9 bulan sampai 1 tahun. Nah jadi kita tahu tiap kali Sinca, jadi berapa tuh? 10 tambah 2, 12 tahun. Tiap kali Sinca, pai, Hana 1, Penina, ya tambah anak-anaknya, nah gitu. Itu kalau misalkan perasaannya si Hana itu, kalau dibilang bahasa Jermannya itu 4 saudara sekalian ya. Nah jadi kesel dong. Ya. Tiap kali Sinca, dia lagi, tambah. Si Penina nyebelin banget. Ya dibilang dia menyakitin hatinya si Hana, nyebelin banget. Dia bilang,
Mana anak lo? Anak gue tambah lagi nih tahun ini. Mana anak lo? Nggak bisa, nggak bisa. Pelor lo kosong, nggak bisa. Jadi ledekin terus si Hana ya. Nah si Penina, untung Penina orangnya nama nggak banyak ya di dunia ini. Penina namanya aja ngedengernya udah nyebelin banget gitu ya. Nah jadi diledekin terus si Hana ya. Nah jadi si Hana itu mempunyai masalah yang besar. Ya, diledekin terus menerus. Ya. Tapi Hana dia itu sabar. Ya. Hana itu dia apa yang dia lakukan? Dia hanya menangis dan dia berdoa. Ya. Saya percaya ya untuk menjadi ibu yang hebat. Ya, kita harus bisa mengatasi masalah-masalah yang berat. Ya. Nah itu dia. Jadi kadang itu di dalam rencananya Tuhan, di dalam kehidupan kita itu ya, Tuhan taruh kita untuk kita bertumbuh ya. Kalau misalkan Anda mempunyai tantangan, kalau ada challenge di dalam kehidupan kita, ya kita itu bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya, itu dia. Nah untuk menjadi ibu yang lebih hebat, ya kita harus bisa berani mengatasi masalah yang berat. Ya. Karakter yang kedua yang kita bisa lihat bagaimana membuat ibu yang hebat adalah berikut ini. Ibu yang hebat mempunyai prioritas yang benar. Ya, ya. Mari kita lihat lagi ayat 11 dikatakan, lalu ia bernazar, kata ya Tuhan semesta alam, sekiranya engkau berkenan memperhatikan kesedihan hambamu ini dan menjawab doa hamba dengan mengaruniakan kepada hamba seorang laki-laki. Nah ini di sini kita melihat Hana itu prioritasnya itu benar. Jadi prioritas dia itu ya, yang pertama adalah di dalam kehidupan dia itu Tuhan. Ya, dia bilang, ya Tuhan semesta alam. Nah dari sini aja kita melihat bahwa dia itu mengproklaim bahwa Tuhan itu semesta alam, raja dari segalanya. Ya, nah jadi itu dia memprioritas. Ya, yang pertama adalah Tuhan. Ya, kalau misalnya di dalam keluarga itu apa dia punya prioritas kita? Di dalam keluarga kita yang prioritas kita terutama yang pertama adalah Tuhan. Ya. Yang kedua adalah Bapak, ini adalah hierarki keluarga ya, Bapak, istri, lalu baru anak-anak. Jangan disalah ituin. Banyak orang kalau misalnya udah punya anak, anaknya yang di atas bapak sama istrinya. Ya, bapak udah nggak dipeduliin. Ya. Istri itu ya, ini sih yang menurut pandangan saya. Istri-istri sekarang ini prioritasnya bukannya berubah, tapi prioritasnya itu agak sedikit affected gitu, terganggu. Gara-gara sama makhluk ini, coba kita berikutnya. Ya, next. Sekali lagi. Nah, saya melihat gitu ya, istri-istri sekarang itu prioritasnya itu agak terganggu sama ini orang. Muka ubin. Dia ganteng gak sih? Saya lihat sih biasa aja kayaknya. Ganteng ya? Saya sih gak kalah ganteng sama dia. Coba mungkin gayanya bentar ya, coba ya. Yang saya mau cuman istri saya nganggap saya lebih ganteng dari dia. Udah itu aja. Kalau misal istri-istri yang lain ngeliat saya lebih ganteng dari dia kan repot ya saudara ya. Ya, balik lagi balik lagi back. Balik ke firman Tuhan ya. Nah, jadi ya lagi back ya. Bukan back bukan itu, back. Ya, oke. Nah, jadi Hana itu dia mempunyai prioritas yang benar ya. Kadang itu kita sekarang itu di dalam kehidupan kita, prioritas kita itu kita nggak jelas. Yang anak duluan lah, yang istri duluan lah ya, baru bapaknya. Nah, saya percaya kalau misalnya kita mempunyai prioritas yang benar ya, Tuhan itu, sebenarnya Tuhan tahu gak sih hati kita? Tuhan tahu hati kita. Ya, Tuhan tahu, tapi kalau misalkan Tuhan dibuat kaget dengan tindakan-tindakan kita, kalau disenangkan hatinya, Tuhan itu senang. Ya. Sebenarnya yang Tuhan mau dari kita apa sih? Tuhan sebenarnya kan gak perlu uang kita kan. Tuhan gak perlu apa, ya, tes. Yang Tuhan mau dari kita adalah kita memuji dan menyembah Dia. Itu aja. Ya, dia mau kita menaruh dia sebagai nomor satu di dalam kehidupan kita. Itu aja. Ya. Saya mau kita belajar hubungan Tuhan dengan kita. Itu ibaratnya hubungan anak dengan orang tua ya. Kalau misalkan anak itu ya membuat sesuatu yang indah atau yang mengagetkan orang tua gitu ya. Itu kan pasti
kita senang ya. Ibaratnya saya mau kasih satu kejadian ini 2 minggu lalu, anak saya melakukan sesuatu yang luar biasa mencengangkan buat saya. Salah satu anaknya maksudnya. Nah, jadi kita kan baru beli Nintendo Switch. Jadi setiap Xinjia atau Desember gitu ya, anak-anak saya kalau misalnya mereka dikasih persembahan sama orang-orang gitu ya. Nah saya kumpulin, nah saya nggak langsung ambil uang itu ya. Dan saya juga nggak kasih ke mereka. Nah jadi berapa ratus dolar yang mereka dapat saya ambil, saya simpen, saya catat buat mereka. Nih Ella kamu ada segini uangnya, Emily kamu ada segini, Emma kamu ada segini. Jadi saya catat, saya kasih perincian gitu ya. Nah saya udah kasih perincian, nah jadi kemarin, nah kalau misalnya ada beli apa, kalau 2 tahun lalu mereka beli iPad, saya tanya mereka berapa yang kamu mau kontribusi gitu. Jadi sama-sama mereka juga belajar value of money gitu ya. Jangan asal langsung beliin aja. Nah kita kemarin baru beli Nintendo Switch, saya jelaskan mereka, oke Nintendo Switch ini $600, berapa yang kamu mau kontribusi? Saya bilang, ya udah, saya jelasin ke mereka dong, ya udah. Lalu Ella bilang, dia bilang, how much money do I have? Oh, kamu ada $160. Oke. Oke, Daddy, I'll give you $50. Oke, ya udah. Terima kasih. Emily, how much money do I have, Daddy? Terus dia bilang, saya lihat uangnya ada $245. Terus dia bilang, can I give you $30? Dia bilang gitu. Oke, Emily, thank you. Emma, oh oke, that's fine. Emma ada $285. Dia bilang, oke, I'll give you $50. Oke, thank you. Terus saya hitung-hitung. Oke guys, jadi kamu orang ini kontribusi. So that means that I have to pay $400. Is that fair? Saya bilang begitu. Padahal yang main banyak kan mereka. Habis itu mereka langsung mikir-mikir lagi. Oke. Do you guys want to change? Saya tanya gitu. Ya oke lah, si Ella. Oke, I'll change from $50, I'll give you $60. Thank you. Emma, saya tanya, $50, I'll give you $30. Kok malah turun? Are you sure? Saya bilang begitu. Yeah, otherwise I won't have anything left. Dia bilang begitu. Ya udah, oke. Emily, dia bilang begitu. Dari $30, dia bilang, I don't know. Okay, I'll give you all my money. Apa masih all my money? I'll give you all $245. Hah? Saya sampai nganga, saya nggak expect. Amy, are you sure you won't have any money? It's okay, I still have $15 in my wallet. Dia bilang begitu. Dia bilang, kenapa? Saya tanya gitu. Yeah, because otherwise you're gonna pay too much. Dia bilang begitu. Dalam hati saya langsung tersentuh. Saya bilang, oke, Emily, saya tetap terima gitu. Saya terima. Saya soalnya mau ngajarin mereka. Itu membuat saya senang, actually sebenarnya itu membuat saya campur aduk sih. Membuat saya senang dan khawatir. Senang gara-gara dia itu menunjukkan ketidakegoisannya untuk contribute, tapi juga bikin saya khawatir bahwa in the future dia bisa menjadi financially irresponsible begitu. Jadi 240 dihajarnya semuanya, udah tuh semuanya lo ambil aja gitu. Gimana kalau misalnya dia mulai bekerja ya. Nah, saya percaya gitu ya. Tuhan senang gitu ya kalau kita senangkan hatinya. Sebenarnya itu saya perlu gak sih uang mereka? Saya itu gak perlu ya uang mereka. Tapi saya hanya mau melihat seberapa besar mereka mau berkorban gitu ya. Tuhan kita itu sama ya. Pada saat kita berkorban melakukan sesuatu yang susah ya. Itu Tuhan kita disenangkan ya. Itu aja ya. Jadi prioritasnya itu kalau misalkan kita menomorsatukan Tuhan, Tuhan disenangkan. Saya mau cerita sedikit tentang sesuatu yang sangat sombong ya. Pak Andi minggu lalu ya, dia bercerita, dia enggak pernah miss perpuluhan. Saya bukan ngomong ini untuk menyombongkan diri atau apa, tapi saya mau memberikan inspirasi. Saya juga sejak saya mengenal Tuhan ya dari 18 tahun lalu, saya enggak pernah miss mengembalikan perpuluhan ya. Cuman ada sekali satu kejadian ya. Satu kejadian, saya lagi pas jual rumah gitu ya. Waktu saya jual rumah gitu, rumah saya yang pertama penthouse, saya tiba-tiba salah hitung. Saya salah hitung langsung saya telepon Pak Andi. Pak Andi, sorry ya Pak Andi ya, perpuluhan saya nyicil dulu ya. Saya lagi nggak ada duit nih tiba-tiba itu. Pak Andi, oh ya nggak apa-apa Don, nggak apa-apa. Jadi saya nunggu rumah saya dijual, saya benar-benar cash flow-nya hampir tinggal beberapa ratus. Jadi saya bilang Pak Andi tunggu ya, saya bukannya nggak mau bayar, tapi saya tunda dulu.
waktu rumah saya udah kejual semuanya, langsung saya kasih cek Pak Andi, nih cek nih Pak Andi, thank you Pak Andi ya. Tapi itu nggak miss ya, bukan itu saya mau menyombongkan, tapi saya mau menunjukkan bahwa kalau kita setia memprioritaskan Tuhan sebagai nomor satu di dalam kehidupan kita, Tuhan itu nggak bakal berhutang di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara sekalian. Ya Tuhan nggak bakal bikin kita kekurangan ya. Nah satu hal lagi ya, saya udah bertekad ya bersama istri saya. Waktu sejak kita menikah ya, saya berkorban, saya mau berikan lebih dari 10%. Karena saya percaya kalau kita berikan per bulan sampai sakit ya, itu yang Tuhan lihat ya. Jadi Anda kalau misalkan mendapatkan uang yang besar atau apa, kalau Anda memberi sampai sakit, itu yang Tuhan lihat ya. Jadi jangan Anda takut kekurangan. Saya nggak pernah dengar ada orang yang bangkrut gara-gara apa? Bangkrut gara-gara bayar per puluhan. Nggak pernah saya dengar. Saudara pernah dengar? Juga kalau misalkan Anda orang menyumbang, ya donasi. Ada pernah dengar orang bangkrut sampai donasi? Nggak ada kan? Ya, jadi jangan takut kalau mau memberi, beri aja. Tuhan akan balikan berlipat ganda. Ada amin saudara sekalian. Ya, jadi untuk menjadi ibu yang hebat, ya kita harus mempunyai prioritas yang benar dan yang utama adalah kita harus membuat Tuhan menjadi nomor satu, ya. Nah itu dia. Nomor 3 saudara sekalian, bagaimana menjadi ibu yang hebat? Ibu yang hebat mempunyai kesabaran yang besar. Ya, ayat 7 dikatakan Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya. Ayat 10 dikatakan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 8 dikatakan mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Ya. Nah, jadi ibu yang hebat mempunyai kesabaran yang besar. Ya, saya percaya ya membesarkan anak di Australia itu nggak gampang. Ya, kita nggak ada pembantu, kita nggak ada suster apa. Tapi saya percaya untuk menjadi ibu yang lebih hebat kita harus mempunyai kesabaran yang besar. Ya, Hana ini pas dia disakitin, diledekin sama si Penina. Lu mana anak lu? Ini anak gua tambah lagi nih. Nah, Hana cuma apa? Dia menangis dan tidak mau makan. Udah itu aja. Kalau misalkan dia nggak sabar, kita akan melihat ayat 21, ayat 22, ayat 23. Lalu Hana pergi ke dapur, dia mengambil pisau dan menusuk Penina berulang-ulang kali. Depan, belakang, atas, kiri. Dan dia pergi ke rumah anak-anaknya Penina dan dia mutilasi anak-anak. Kejadiannya enggak seperti itu. Ya. Hana menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Ya, untuk dealing sama Penina. Ya. Dia cuma menangis dan dia pendam di dalam diri dia. Saudara sekarang tahu, ini adalah tantangan untuk Anda para suami ya. Hal yang paling menyedihkan di dalam kehidupan Anda adalah melihat istri Anda menangis. Bukan menangis gara-gara kematian, atau bukan menangis gara-gara nggak ada duit, atau bangkrut, tapi menangis gara-gara ketidaksetiaan Anda. Itu adalah pandangan yang paling menyakitkan. Ya, jadi saya mau katakan pada saat ini ini menjadi challenge bagi Anda untuk selalu setia sampai seumur hidup Anda. Karena saya telah menyaksikannya. Tahun 90, waktu saya anak kecil, saya menyaksikan bahwa seorang ibu yang luar biasa baik, dia menemukan foto suaminya bersama wanita yang lain di dalam koper. Apa yang ibu ini lakukan? Dia menangis. Dia menangis selama beberapa hari dan dia mengurung diri di dalam kamar. Hati wanita itu setelah hancur, seperti orang bilang, once it's gone forever. Tidak ada yang Anda bisa lakukan, itu bisa membuat hatinya sama. Ya. Ini adalah challenge untuk Anda suami-suami. Jangan anggap remeh. Anda pikir, nggak apa-apa lah, istri gua mah dia penyayang dan pemaaf. Tapi ini harus merupakan misi Anda sepanjang hidup Anda. Ya. Bahwa bukan cuma istri Anda yang disakiti, anak-anaknya
Bayangkan kalau misalnya Anda tidak setia, istri Anda menangis dan anak-anak Anda menyaksikan istri Anda menangis. Ya. Itu adalah challenge untuk Anda, para suami-suami. Ya. Nah, untuk menjadi ibu yang hebat, Anda harus mempunyai kesabaran yang besar. Ya. Nah, itu adalah 3 karakter di mana ibu-ibu dapat menjadi hebat. Ya. Yang pertama harus bisa mengalami masalah yang berat, yang kedua harus punya prioritas yang benar, dan yang ketiga harus mempunyai kesabaran yang besar. Nah, mari kita melihat bersama apa 2 tipe kesetiaan yang ditunjukkan oleh Hana. Ya, mari kita melihat ya. Hal yang pertama, Hana itu setia di dalam berdoa. Ya. Setiap kali diledekin sama Penina, dia hanya diam, dia menangis dan dia nggak mau makan. Lalu di Alkitab ayat 12 dikatakan ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Ya. Kalau misalkan Alkitab telah mengatakan terus-menerus, itu artinya berkali-kali. Ya. Seperti yang kita belajar tadi, berapa tahun? 12 tahun. Minimum 12 tahun. Diledekin, dia menangis, dan dia menangis, dan dia menangis. Dan dia terus-menerus berdoa. Ya. Saya percaya masalah-masalah ibu-ibu di sini ya itu ada juga yang tidak simple ya. Pesan saya kepada ibu-ibu, terus berdoa. Doa seorang ibu itu luar biasa kemanjurannya. Saya mau kita bersama melihat video ini. Video ini adalah seorang ibu yang mempunyai anak yang bermasalah dan bolak-balik penjara. Mari kita lihat bersama video ini, nanti saya baru jelaskan. Almost like a blank stare, like, do you really think you could do that? My dad was very verbally abusive and borderline physically abusive as well. Jed's parents divorced when he was 9 and he went to live with his mother, Donna. It was already hard on Jed, but made worse when his father disappeared from his life. I saw a little boy that was devastated, in tears, crying. And of course, I'm there holding him, crying right along with him. I was praying constantly, like, Lord, help us. Lord, help us, just screaming out for his guidance. Hurt and angry, Jed had already made his decision. I'm not gonna let anybody love me. I'm not gonna let anybody take care of me. I got this. Jed started lashing out at his mom and rebelling against anyone in authority. As a teenager, he was drawn to the kids who used drugs and lived by their own rules. I just wanted anything where I could thrive as a person. And so that kind of gave me that place where I could fit in. Wow, I got all these guys and girls around, and we can hang out, we can party, and we can do whatever we want. By the time he was 18, Jed was caught in a world of addiction, theft, and drug deals. One of our main slogans, which is pretty big in the drug world, is I'm down for whatever and I'll die. Over the years, he bounced between crack houses, jail, and rehab. His mom often drove through the streets looking for her son, at times pulling him out of the crack houses where she found him. And she prayed. I was praying constantly. I was wailing, and crying, and calling out to the Lord to save my child. A child that I never ever thought would have gone down this road. But Jed couldn't see past his anger. Every time I get brought back home by the police, I'd sit in my room and my mom would pray. And I remember hearing her. I'd be like, Mom, shut up. Mom, be quiet. I don't want to hear that. I don't want to hear that. As drug addiction took complete control over his life, Jed decided he had nothing to live for. Sooner or later, I knew that it was going to end. I was either going to get clean or I was going to die that way. But I was enjoying the high. I was enjoying the escape. Like, if I died, I figured I was buried and life is done. So I figured I might as well party it up. Might as well, live the way I want to live. There were times even his mom lost hope. And one time I just laid in bed and I said, is this going to be the call where he didn't make it this time? And I would be planning his funeral.
That's pretty scary as a parent. But that didn't keep her from praying and trying to reach her son. Mom would pick me up and she's like, I don't want to see you die this way. Finally, I think it all just kind of came in on me like, maybe living is worth it. Maybe living life is worth it. At 24 years old, Jed was homeless and had a warrant out for his arrest. Some friends gave him a place to stay, and one Sunday, they took him to church. They did a call for communion, and I just heard a voice say, go up there. Go up there. And I remember walking up there, and that was one of the first times I really could feel the presence of God. Next morning, I call my mom and says, I'm done living like this. His mom picked him up and took him to the county jail, where he turned himself in. In his cell, he found a Bible. So I went to the Bible right away, and I literally opened up the Bible, and I got on my knees, and I just began to weep. And I remember looking in the mirror just before I got on, I was looking at my eyes. I'm like, I gotta change. I just said, God, my life is yours. It was like the hatred was gone, the anger was gone. I felt like the weight of all that junk was off of me. God radically began to change my heart. Jed was convicted of 4 felonies and faced a mandatory 3-year sentence. Donna prayed that instead of giving him jail time, the judge would show mercy and send him to rehab. We were in the courtroom, and I was just interceding, praying. And finally the judge said, I don't even know why I'm saying this, but Jed will go to Teen Challenge. And I was like, woo! I wanted just to get up and shout and scream. That was like a complete miracle. I mean, it felt like I had another chance. Jed completed the program and got over his addictions. Then after finishing Bible college, he went on to lead an international mission organization. And now, with his wife Erica and 6 children, he has everything to live for. So God has, radically restored my life, given me a family, given me beautiful children, gave me a hope, and like the word says, it gave me a hope and a future, something to look forward to. Don't worry about your son or daughter has to do this, this, and this, and this. Pray and let go of it. Pray and let go of it. Just watch how God unfolds. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Itulah kuasanya ibu-ibu yang berdoa. Ya, saya nggak tahu masalah Anda apa itu hari ini, tapi saya percaya kalau kita tetap berdoa, ya tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Ya, Hana dia terus berdoa. Dia punya masalah, dia tidak kemana-mana. Dia nggak ambil pisau, dia nggak tusuk Penina. Dia hanya berdoa, terus menerus berdoa. Ya, saya percaya. Pada saat kita berdoa, doa yang sampai Anda mencucurkan air mata, itu adalah doa-doa yang akan didengar oleh Tuhan. Ada amin saudara sekalian. Saya percaya tidak sedikit di tempat ini yang berdoa sampai mencucurkan air mata. Ya, jadi kesetiaan untuk berdoa itu akan membuat Anda menjadi ibu yang lebih hebat. Ya, hal yang terakhir adalah saya mau tutup berikutnya. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh Hana adalah ini. Setia dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya, ayat 11 dikatakan, ya Tuhan semesta alam, sekiranya Engkau berkenan memperhatikan kesedihan hamba-Mu ini dan menjawab doa hamba dengan mengaruniakan kepada hamba seorang anak laki-laki. Kita tahu Hana dia setia. Dia itu setia untuk berharap kepada Tuhan. Dia nggak berharap, ini hebatnya Hana. Dia nggak nyalain suaminya, dia nggak nyalain dia nggak bilang lu aja yang nggak bisa punya anak gitu. Dia nggak nyalain, nggak di Alkitab nggak dibilang. Dia juga nggak nyalain orang-orang lain. Dia hanya terus menerus berharap kepada Tuhan. Ya, ini yang paling susah. Ya, pada saat kehidupan kita itu udah menjadi kita tidak mendengarkan jawaban yang Tuhan mau berikan, atau kita mengalami masalah, kita mikir masalah ini terlalu besar untuk Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu kita sering mengecilkan Tuhan kita. Ya, Tuhan kita anggap Engkau tidak cukup besar untuk memberikan saya jalan keluar. Ya,
Saya mau bersaksi, ini kejadian Desember lalu ya. Desember lalu, setiap Desember kita juga tahu pas Natal itu foto booth itu kerjanya saya. Nah, masalahnya itu tahun lalu kita nggak tahu ada COVID, kita nggak tahu ada perayaan Natal atau enggak. Jadi ya saya tenang-tenang aja. Biasanya itu Oktober November saya udah mulai pikirin desainnya apa, order apa gitu. Tapi kebanyakan sih orangnya saya last minute terus gitu ya. Maka ini juga pelajaran buat Tuhan. Tuhan memberikan saya pelajaran. Nah, apa yang terjadi? Nah, panitia bilang, oke, kita akan mengadakan perayaan Natal. Perayaan Natal itu kan diadakan tanggal, kalau nggak salah tanggal berapa sih? 14 Desember kalau nggak salah ya. Nah, 14 Desember, nah, pokoknya ya kira-kira tanggal 14. Ya udah, lalu saya mulai dong cari dong desain-desain apa segala macam. Akhirnya ya udah saya order. Saya udah order, tapi sebelum order saya tak telepon orangnya dulu. Ini kira-kira saya mau tanggal 14, saya bukan bilang tanggal 14 malah. 14 itu hari Minggu, saya bilang tanggal 12. 12 itu hari Jumat. Saya bilang, lu yakin tanggal 12 itu pasti datang ya. Kalau tanggal 12 pasti datang baru saya order. Dia bilang, iya pasti. Saya udah telepon, saya bilang, oke, kamu bisa kirim email gak untuk confirmation? Oke, dia kirim email. Ya, saya order itu sekitar tanggal 2, tanggal 3 gitu ya. Nah, dia bilang, oke, yes, your stock will arrive before the 12th. Dia bilang, oke, gak masalah. Saya udah order. Nah, udah order, saya juga confirm sama dia. Ini lu print di Australia, bukan di luar negeri ya. Soalnya kan banyak perusahaan mereka itu printing nggak di Australia, mereka printing di Cina atau Hong Kong baru dikirim. Saya bilang, yang penting print di sini ya. Iya. Soalnya ada juga banyak printing itu di Sydney juga banyak, di Bankstown juga ada, tapi satu kualitas kurang bagus, dua harga lebih mahal. Ya tentu aja kita kan ya acara gereja ada budget lah ya. Nah, jadinya saya pikir ya udah oke, order. Nah, order udah 4-5 hari berlalu, nggak ada kabar, saya pikir ya udahlah, masih ada seminggu pasti datang lah. Nah, saya telepon, mana orderan gua kok nggak dapat email, nggak ada email confirmation atau apa? Oh iya, tenang aja, lu bakal dapat, dikirim lagi. Nah, hari Senin Minggu itu, saya udah mulai khawatir. Dia bilang Jumat bakal datang, kok nggak ada apa-apa gitu. Saya telepon, Selasanya saya baru dapat email confirmation. Itu email confirmation, dia punya barangnya baru di print hari Selasa. Dan printnya di mana? Printnya di Cina. Saya udah mulai panik. Wow. Oke. Terus habis itu saya telepon lagi. Saya telepon dia sampai berhari-hari, sampai nomor saya diblok sama dia. Saya telepon nggak bisa masuk, saya email udah nggak dibalas. Akhirnya malamnya, Selasa malam, saya mendapatkan email confirmation dari DHL. DHL itu yang shippingnya dong. Dia tulis, Guangzhou, China. Hah? Perasaan dia bilang dari Brisbane, Guangzhou, China. Oke. Estimated delivery 18 of December. Hati saya langsung drop. 18 of December, Tuesday. Acaranya tanggal 16. Acaranya hari Minggu tanggal 14. Nyampe tanggal 16. Gimana caranya? Apa saya bilang sama panitia, bisa gak undur 1 minggu? Nggak bisa. This is interesting. Akhirnya saya udah dapat gitu. Biasa kalau misalnya Anda dapat email confirmation dari eBay, bilang Tuesday, 16 sampai tanggal berapa? Ada mungkin nggak sih dia nyampe sebelumnya? Nggak mungkin, yang ada setelahnya. Ya, jadi itu minimum dia bilang, pokoknya minimum. Menurut experience saya itu pokoknya minimum lah. Gitu. Nah ya udah langsung saya email. Stephanie tahu, she was with me the whole time. Saya message Stephanie, we need to pray hard. Langsung dia kata, emoji. We need to pray hard. Oke, ya udah. Tapi saya masih marah-marah. Saya masih berusaha telepon. Saya berusaha telepon pakai saya hide ID saya berusaha telepon pakai itu. Saya email masih tetap nggak dibalas. Biasanya itu ya kalau kita kena musibah ada 3 level saudara sekalian ya. 3 level penerimaan di dalam hati kita. Yang pertama adalah kita level yang paling atas kita tidak menerima. Nah biasanya tingkat amarah ini paling tinggi. Ya kita masih belum menerima.
Contoh ya, kalau kita ditabrak mobil, kita marah, kita nggak terima. Itu level pertama. Saya begitu, yang pertama. Marah-marah, kenapa ini? Saya kirim email, saya laporin lu ke Fair Trading lu, saya laporin lu ke ACCC apa segala macam. Tetap nggak dibalas ya. Itu apa? Yang pertama, belum menerima ya. Level yang kedua itu ya, mulai menerima ya. Mulai menerima level kedua, mulai menerima. Saya pikir gimana ya? Apa kita pakai background yang tahun lalu aja ya? Saya telepon teman-teman saya kontak yang connection yang saya ada di sini. Teman saya bilang, ya udah gini aja, lu pakai backgroundnya nanti gue bawa lighting, kita pakai setup lightingnya gimana aja, kita make it look different. Teman saya bilang, ya udah lu siap-siap aja ya, kalau misalkan nggak ada background ini, kita pakai option itu. Saya udah kalang kabut lagi gitu, dan saya udah email beberapa orang. Nah itu level kedua, mulai menerima ya, mulai menerima, amarahnya itu mulai menurun, masih marah ya, masih marah, tapi mulai sedikit menerima. Nah akhirnya Rabu malam saya udah cari segala option, nggak ada ya, udah nggak ada option lagi ya, nggak ada option lagi. Ini adalah level bawah, level ini ada level pasrah. Level pasrah itu udah nggak ada amarah, yang ada cuman hopeless gini. Ya gimana ya, nggak ada. Biasanya level pasrah ini adalah di mana Tuhan bisa bekerja. Ya. Nah pada saat kita pasrah, pada saat kita berserah, Tuhan bisa bekerja. Ya. Jadi Rabu malam, Kamis malam datang masih nggak ada kabar barang saya. Ya udah saya itu aja lah, saya pasrah aja. Saya lagi Uber, malam-malam saya nyetir kadang-kadang dia pikirannya blank, saya mikirin. Background gue gak datang, background saya gak datang. Dan saya hanya berpikir, I have failed God dalam hati saya. Saya telah menggagalkan proyeknya, because this is my baby, saya bilang, ini proyek saya. Kenapa kamu gak memperhitungkan segalanya lebih matang, kenapa gak planning lebih awal? Lu kan tahu pasti ada photo booth. Tahun 2020 orang-orang semuanya udah pada stres, orang pasti mau dong foto yang bagus-bagus Christmas. Saya mikir gitu. Saya bilang kepada diri saya, I have failed God, saya bilang gitu. Tapi saya lagi nyetir malam-malam. Ya ada suara kecil ngomong kepada saya. Ya saya lagi nyetir. Suara kecil itu ngomong seperti ini. Kalau aku yang berencana, tidak ada di dunia ini yang dapat menggagalkannya. Jadi di dalam suara kecil saya gitu, saya bersaksi sekarang saya masih merinding. Karena ini adalah pengalaman yang sangat nyata di dalam kehidupan. Kalau aku yang berencana, tidak ada di dunia ini yang dapat menggagalkannya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Tapi pada saat saya mendengar itu, saya sedikit tidak percaya. Saya mengecilkan Tuhan. Saya mikir, ini mah cuman suatu suara yang menghibur saya aja. Saya pikir, ini mah gak bakal terjadi. Udah, nggak usah muluk-muluk lah. Lu nggak usah cerita ke siapa-siapa gitu. Ya. Akhirnya Jumat pagi, ya, pas saya bangun Jumat pagi, saya mendapatkan SMS. SMS-nya dari siapa? Dari DHL. SMS-nya bilangnya apa? Your stock arriving today, dia bilang begitu. Saya pas dapat SMS itu, langsung saya bangun, saya loncat, istri saya lagi make up di kamar mandi, teriak, wah gitu. Dia sampai kaget, lu kenapa? Foto boothnya nyampe. Hah, serius lu? Iya, langsung saya kirim ke Stephanie, a miracle has happened. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kalau kita setia berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menggagalkan kita. Ya, yang Tuhan mau gitu, kita jangan mengecilkan Tuhan. Ya Tuhan kita itu lebih besar dari apapun. Enggak ada kalau misalnya DHL udah bilang nyampenya Selasa. Kalau Tuhan berencana dia datangkan sebelum acara Natal itu terjadi. Ada amin saudara sekalian. Itu dia. Nah pada saat datang ya. Habis itu saya tunggu nggak datang. Sampai sekitar jam 2 jam 3 gitu belum datang. Saya harus pergi, saya keluar. Akhirnya saya tetap tanya istri saya. Kalau misalnya datang stoknya kasih tahu ya. Iya. Akhirnya dia bilang stoknya datang udah nyampe. Saya masih nggak percaya. Saya bilang, coba kirimin fotonya. Ya, akhirnya dia fotoin tuh. Oh iya, akhirnya itu hati saya udah tenang ya. Setia akan pengharapan Tuhan dan Tuhan tidak akan mengecewakan kita ya.
Itu adalah yang kita mau belajar. Jadi 3 karakter ibu hebat. Yang pertama adalah ibu yang hebat mempunyai kesabaran yang besar, ibu yang hebat mempunyai masalah yang besar, dan ibu yang hebat mempunyai prioritas. Ya, setia berdoa, setia dalam pengharapan Tuhan. Mari tim musik saya undang ke depan.